Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini. Pagi. Ya, hari ini kita akan belajar tentang masalah yang melibatkan turunan fungsi trigonometri. Namun sebelum itu, alangkah baiknya kalau kita berdoa dulu sebelum memulai pembelajaran hari ini. Ilham, boleh dipimpin temannya dulu untuk berdoa? Ya, Pak. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Iya. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih Ilham. Jadi sebelum kita masuk ke materi menyelesaikan masalah turunan fungsi trigonometri, kalian perlu ingat kembali materi yang terkait dengan materi ini. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang turunan fungsi trigonometri sederhana. Nah, siapa yang bisa menjelaskan yang mana saja itu turunan trigonometri sederhana? Ada yang bisa? Saya, Pak. Oke. Mita. Kalau sin kalau sin itu turunannya cos. Ya. Baru kalau cos itu turunannya negatif sin. Kalau tan itu turunannya sek pangkat 2. Sekan pangkat 2. Ya, sekan pangkat 2. Oke, terima kasih. Ini adalah turunan-turunan trigonometri sederhana. Sin itu turunannya adalah cos, cos turunannya adalah min sin, dan tan turunannya adalah secant pangkat 2 alfa. Ya, di kelas 2 kan kalian sudah juga belajar tentang turunan fungsi aljabar. Sebagai contohnya misalnya turunan dari fungsi fx sama dengan x berpangkat n. Bagaimana cara menurunkan dari fungsi tersebut? Ada yang bisa? NX, Pak. Ada yang lain? N, Pak. Apa? Ulang minta. N. N. Iya. Bukan? Ada yang lain? Oke. Nggak ada, Pak. Itu. Saya yang jabarkan, oke. Kalau bentuknya x pangkat n dalam turunan fungsi aljabar itu diturunkan menjadi n dikali x pangkat n kurang 1. Jadi kalau turunan itu selalu pangkatnya berkurang 1. Jadi kalau misalnya x pangkat n, maka turunannya itu pangkat n-nya berkurang 1. Jadi n-nya kita bawa ke depan, jadinya n kali x pangkat n kurang 1. Contohnya, misalnya x pangkat 2. X pangkat 2, pangkat 2 itu berkurang 1. Jadinya pangkat 1. Nah, 2-nya ke depan. Maka turunannya adalah 2x pangkat 1. Tapi tidak usah ditulis pangkat 1-nya ya. Jadinya 2x saja. Paham? Sudah paham? Paham, Pak. Nah, Tidak, Pak. tidak. Nah, contoh. Alif, kalau misalnya 2x pangkat 3 saya turunkan jadi apa? 3x pangkat 2, Pak. Alif dulu, Alif ya. Oh. Tadi 2x pangkat 3 diturunkan menjadi 3x pangkat 2. ada yang lain? 6x pangkat 2. Saya, Pak. Akrida. 6x pangkat 2. Ada yang lain? 3 kali 2x, Pak. 6x tuh 6x pangkat 2. Dikali aja 3 kali 2 itu 6x pangkat 2, 6x pangkat 2, Pak. Oke. Oke, ya. Oke, sekarang dimatikan dulu mic-nya ya.
Nah, sekarang jadi turunan dari 2x pangkat 3 itu adalah sesuai jawabannya Akrida sudah benar. Ya, saya cuma mencari siapa tahu ada jawaban yang lain, ya. Yang diberikan Sinta 3 kali 2 x 3 kali 2 x pangkat 2. Benar juga. 3 kali 2 kan 6. 6x pangkat 2. Jadi kita kalikan antara 3 kali 2. Paham? Paham? Paham, Pak. Sekarang saya bagikan PPT dulu ya. Saya presentasikan PPT dulu. Oke. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Gambar berikut ini adalah gambar kincir angin. Bagaimana cara menentukan percepatan atau kecepatan sesaat dari kincir angin ini? Nah, jadi dengan mempelajari turunan fungsi, kita bisa menentukan turunan fungsi trigonometri. Kita bisa menentukan kecepatan sesaat dari kincir angin ini. Nah, sekarang kita masuk ke materinya. Ya, sebelum kita masuk ke materinya, ada beberapa kata-kata motivasi dari beberapa tokoh. Yang pertama, pendidikan itu adalah paspor untuk masa depan. Jadi, hari esok yang dimiliki adalah mereka yang mempersiapkannya hari ini. Kemudian yang kedua, yaitu orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Dan orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Nah, jadi pendidikan itu atau belajar itu sangat penting bagi kalian. Nah, contohnya saya saja. Saya tidak akan menjadi seorang guru kalau tidak belajar dari kecil. Dan saya tidak mungkin menjadi seorang guru kalau saya kalau saya tidak menempuh pendidikan sarjananya, ya. Jadi pendidikan buat kalian. Jadi pendidikan buat kita itu sangat penting dan buat masa depan kita itu sangat penting. Nah, sekarang adapun kompetensi dasar yang ingin kita capai sama pada pertemuan sebelumnya, yaitu yang pertama, menggunakan prinsip turunan ke fungsi trigonometri sederhana. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri. Ya. Kemudian indikator pencapaian dasar. Indikator yang ingin dicapai yang pertama, menentukan turunan fungsi trigonometri dengan menggunakan aturan rantai. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang aturan rantai. Yang kedua, menentukan turunan fungsi trigonometri bersamaan parameter. Ya. Yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri. Adapun tujuan pembelajarannya, melalui pembelajaran discovery learning, peserta didik dapat menentukan turunan fungsi trigonometri menggunakan aturan rantai. Kemudian menentukan turunan trigonometri persamaan parameter, dan peserta didik dapat menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya melalui belajar matematika, mengembangkan sikap disiplin, jujur, peduli, dan tanggung jawab, serta dapat mengembangkan kemampuan 4C, yaitu berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas. Nah, sekarang perhatikan masalah berikut. Suatu mesin diprogramkan untuk menggerakkan sebuah alat penggores sedemikian sehingga posisi alat tersebut dinyatakan dengan X sama dengan 3 cos 4T dan YT sama dengan 2 2T dalam kurung, posisi dalam satuan cm dan T dalam satuan detik, ya. Kecepatan alat penggores pada saat T detik dinyatakan dengan P sama dengan akar dx per dt pangkat 2 ditambah dy per dt pangkat 2 dalam satuan cm per detik. Besar kecepatan alat tersebut pada saat T sama dengan pi per 2 adalah, nah ini merupakan contoh dari turunan fungsi trigonometri, ya.
situ ada X sama dengan 3 cos 4 tan. Nah, ini merupakan salah satu masalah yang melibatkan turunan fungsi trigonometri. Untuk membahasnya kita perhatikan dulu pelajaran yang akan terkait selanjutnya. Nah, yang pertama, aturan rantai. Nah, tadi kan di indikator pencapaian dasarnya di situ kita dapat menentukan turunan berdasarkan aturan rantai. Ya. Teorema aturan rantai. Jika fungsi Y sama dengan F komposisi G, X sama dengan F dalam kurung GX sama dengan F dalam kurung U, dan U sama dengan GX, maka turunan dari fungsi F komposisi GX tersebut dapat dituliskan sebagai berikut. F komposisi G aksen sama dengan F aksen dalam kurung GX dikali dengan G aksen, atau dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Nah, sebagai contoh, tentukanlah turunan dari fx sama dengan cos dalam kurung x pangkat 2 dikurang 3x. Nah, ini kita bisa menyelesaikannya dengan cara seperti ini, yaitu dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Nah, diketahui y atau fx sama dengan cos dalam kurung x pangkat 2 dikurang 3x. Jadi, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita misalkan. Jadi, kita misalkan di sini x pangkat 2 dikurang 3x adalah u, dan y sama dengan cos u. Karena tadi x pangkat 2 dikurang 3x sudah kita misalkan sebagai u, maka di sini y menjadi u. Nah, ini kita turunkan. U diturunkan du per dx. Jadi turunan u diturunkan terhadap x. Nah, x pangkat 2 kita turunkan menjadi 2x, dan 3x itu kita turunkan menjadi 3. Maka du per dx sama dengan 2x kurang 3. Nah, sedangkan di sini y sama dengan cos u. Nah, tadi kita sudah ingat bahwa turunan dari cos apa? Turunan dari cos adalah min sin. Maka di sini dy per du sama dengan min sin u. Nah, langkah kedua adalah mensubstitusi ke rumus aturan rantai. Rumus aturan rantai di sini adalah dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Jadi di sini kita masukkan d dalam kurung y itu apa? Y itu adalah cos u, berarti d dalam kurung cos u per du, atau turunan y terhadap u, dan du per dx, turunan u terhadap x. U itu apa? U tadi adalah x pangkat 2 dikurang 3x. Turunannya di sini adalah min sin u, dan turunannya du per dx adalah 2x kurang 3. Jadi kita kembalikan nilai u tadi yang dimisalkan. U tadi dimisalkan sebagai x pangkat 2 dikurang 3x. Jadi di sini minus sin dalam kurung x pangkat 2 dikurang 3x dikali 2x kurang 3. Nah, maka kita kalikan minus sin dikali dengan 2x, hasilnya min 2x dikali sin dalam kurung x pangkat 2 kurang 3x. Kemudian minus sin dikali minus 3, hasilnya positif 3 sin dalam kurung x pangkat 2 dikurang 3x. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bagian terakhir, Pak. Kenapa? Yang min sin x pangkat 2 dikurang 3x. Yang ini kenapa bisa min 2x sin x 2? Oke. Yang terakhir, Pak. Oke. Ada yang lain pertanyaannya? Sampai cara mencari du per dx, Pak. Oke. Sebelum saya jawab, ada yang bisa menjawab? Ada yang lain yang bisa menjawab? Tidak ada? Saya, Pak. Yang bagian sin u-nya, Pak. Sin U, oke. Silahkan.
kan itu sin U itu kan tadi itu sama dengan X pangkat 2 dikurang 3X. Jadi pas itu yang U-nya diubah jadi X pangkat 2 dikurang 3X. Makanya di situ berubah jadi minus sin dalam kurun X pangkat 2 dikurang 3X dikali 2X kurang 3. Oke. Oke, terima kasih Alif. Sebenarnya yang ditanyakan Murni tadi, kenapa dia bisa menjadi min 2x sin dalam kurung x pangkat 2 kurang 3x ya Murni? Iya, Pak. Nah, kemudian yang kedua, du per dx-nya kenapa bisa 2x kurang 3? 3. Oke. Saya mau jawab itu yang min 2x kali sin. Oke. Itu didapat dari min sin kali 2x. Jadi 2x kali sin terus kasih masuk situ x2 min 3x. X pangkat 2. Pak. Ya, x pangkat 2. Ya. Baik, saya tambahkan sedikit jawabannya dari untuk pertanyaan Murni tadi, di mana dapat min 2x dikali sin dalam kurung x pangkat 2 kurang 3x, dan bagaimana menurunkan untuk U sama dengan x pangkat 2 dikurang 3x. Jadi yang pertama yang saya jawab itu yang pertama, yang ini untuk U sama dengan x pangkat 2 kurang 3x. Cara menurunkannya ya dengan menggunakan turunan fungsi aljabar yang kemarin kita pelajari di kelas 2. Jadi kalau bentuknya x pangkat 2 diturunkan menjadi 2x, kemudian untuk turunan dari 3x diturunkan menjadi 3. Jadi kalau dia pangkat 1 variabelnya, maka yang kalian ambil saat menurunkannya adalah tinggal mengambil koefisiennya saja. Jadi kalau 3x, ambil koefisiennya, yaitu 3. Sedangkan untuk x pangkat 2 dikurang 1, pangkat 2 berkurang 1 itu menjadi pangkat 1, maka turunannya adalah 2x. Nah, kemudian yang kedua, di mana memperoleh min 2x dikali sin dalam kurung x pangkat 2 kurang 3x. Nah, ini diperoleh dengan mengalikan dengan 2x mengalikan min sin dengan 2x kurang 3. Jadinya di sini minus sin dikali dengan 2x, hasilnya min 2x sin dalam kurung x pangkat 2 kurang 3x, kemudian dikali dengan kemudian yang kedua minus sin dikali dengan minus 3. Minus kali minus itu hasilnya positif 3. Makanya di sini plus 3 sin dalam kurung x pangkat 2 dikurang 3x. Mengerti Murni? Jadi Pak, ini min sin dikali 2x baru min sin dikali 3. Min 3. Min 3 itu. Ya. Ya. Paham? Paham? Insyaallah paham, Pak. Sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah tentukan turunan dari fx sama dengan sin pangkat 4 dalam kurung 7x. Nah, di sini diketahui bahwa y sama dengan fx sama dengan sin pangkat 4 dalam kurung 7x. Nah, langkah pertama sama kayak tadi, kita misalkan dulu. Kita misalkan v sama dengan 7x, u sama dengan sin v, karena di sini tadi 7x sudah kita anggap sebagai v, maka di sini menjadi sin v. Kemudian y sama dengan sin u pangkat 4, karena sin tadi sudah kita misalkan sebagai u. Jadinya di situ kita dapat, maka dy per du turunan y terhadap u adalah 4u pangkat 3, dan turunan u terhadap v, turunan dari sin adalah cos v, kemudian turunan dari v terhadap x adalah turunan 7x adalah 7. Nah, langkah kedua yaitu substitusi ke rumus aturan rantai. Nah, rumusnya dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dv dikali dv per dx. Nah, kita masukkan nilainya. dy per du di sini kita dapat adalah 4u pangkat 3, maka di sini menjadi 4u pangkat 3. Du per dv kita dapat adalah cos v, dan dv per dx sama dengan 7. Jadinya kita kembalikan tadi yang kita misalkan u itu dimisalkan sebagai
sin V. Nah, V-nya dikembalikan juga jadi 7x, makanya di sini menjadi 4 sin pangkat 3 7x. Kemudian cos V. V itu adalah 7x, maka sini cos 7x dikali 7. 7 kali 4 hasilnya 28. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita pindah lagi? Paham? Insya Allah. Oke. Baik, yang selanjutnya adalah persamaan turunan trigonometri dari persamaan parameter. Nah, sekarang kita lihat bentuknya. Persamaan parabola y pangkat 2 sama dengan 4px bisa dipenuhi oleh persamaan x sama dengan pt pangkat 2 dan y sama dengan 2pt dengan t sebagai parameternya. Oleh karena itu, persamaan x dan y disebut persamaan parameter dari y pangkat 2 sama dengan 4px. Nah, jika kita diberi dua persamaan parameter, x sama dengan xt dan y sama dengan yt, dan diminta menentukan dy per dx, maka lebih mudah bagi kita untuk menyelesaikannya dengan menggunakan aturan rantai. Aturan rantainya yaitu dy per dx sama dengan dy per dt dikali dt per dx, atau dy per dx sama dengan dy per dt per dx per dt. Jadi kita bisa menentukan turunannya menggunakan aturan rantai. Nah, sekarang perhatikan contoh berikut. Tentukan turunan dari x sama dengan 4 akar t dan y sama dengan 3t pangkat 2 dikurang 5. Nah, ini kita bisa kita tentukan dulu nilai x-nya. Nilai x di sini nilai x bentuk persamaan x, karena dalam turunan kan bentuk akar itu harus dirubah dulu menjadi bentuk pangkat. Jadi x sama dengan 4t pangkat 1/2. Jadinya turunannya adalah dx per dt sama dengan 4 dikali t pangkat 1/2 ini turunannya adalah 1/2 t pangkat 1/2 kurang 1, sesuai dengan rumus bentuk aljabar, turunan bentuk aljabar. Jadinya 4 kali 1/2 hasilnya 2, dan dikali dengan t pangkat 1/2 kurang 1 itu adalah min 1/2. Nah, kemudian y sama dengan 3t pangkat 2 kurang 5 kita turunkan menjadi 3t pangkat 2 ini 3 kali 2 hasilnya 6t. Jadi turunannya adalah 6t, sedangkan 5 itu adalah bilangan konstan yang diturunkan menjadi 0. Nah, maka kita substitusi masuk menggunakan persamaan parameter, yaitu dy per dx sama dengan dy per dt per dx per dt. Nah, dy per dt di sini kita dapat adalah 6t, dan dx per dt di sini kita dapat adalah 2t pangkat min 1/2. Nah, jadinya seperti ini. Nah, t pangkat min 1/2 itu kita rubah menjadi 2t pangkat min 1/2 itu kita rubah menjadi 2 per akar t. Nah, jadinya 6 bagi 2 hasilnya 3, akar ini kita bawa ke atas, jadinya 3t akar t. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Nah, sekarang kalau sudah tidak ada pertanyaan, silahkan lihat Google Classroom-nya. Di situ saya sudah bagi saya sudah bagikan lembar kerja kalian. Nah, silahkan dikerja terlebih dahulu. Boleh meninggalkan Meet ini kalau ingin menghemat data, boleh. Kalau menggunakan WiFi, boleh dalam Meet saja mengerjakannya. Jadi kita akan bertemu kembali 15 menit ke depan, ya. Jadi silahkan dikerja lembar kerjanya, dan setelah dikerjakan dipoto hasil kerjanya, karena kalian nanti akan mempresentasikannya, ya. Jadi sampai jumpa 15 menit. Min 16 sin 2t. Baru yang ditanyakan itu f dalam pi per 4. Baru penyelesaiannya. ST sama dengan 12 sin 2t kurang 8 cos 2t.
turunannya itu jadi 24 cos 2T dikurang negatif 16 sin 2T, baru ST-nya lagi sama dengan 24 cos 2T tambah 16 sin 2T. Baru langsung kasih masuk nih kecepatan sesaatnya. Rumusnya FT sama dengan S aksen T sama dengan 24 cos 2T ditambah 16 sin 2T. T-nya itu pi per 4. Maka V sama dengan pi per 4 sama dengan 24 cos 2T tambah 16 sin 2T sama dengan 24 cos 2 pi per 4 tambah 16 sin 2 pi per 4. Baru 24 kan itu pi per 4 itu berarti 180 dibagi 4 baru dikalikan 2. Jadi itu 90. 24 cos 90. Terus ditambah 16 sama juga pi per 4 180 bagi 4 baru nanti dikali 2. Hasilnya itu sin 90. Sama dengan 24 sin 90 itu 0 ditambah 16 cos 90 itu 1. Baru 0 tambah 16 pi per 4 sama dengan 16 meter per sekon. Jadi kecepatan sesaat motor saat T sama dengan pi per 4 adalah 16 meter per sekon. Sudah ya Bapak? Oke, terima kasih. Ada yang lain? Ya, baik. Untuk jawaban lembar kerja nomor 1, lembar kerja kalian. Di situ keterangannya adalah aktivitas 1 menentukan kecepatan sesaat. Jadi di sini perhatikan gambar. Gambar ini merupakan gambar sepeda motor. Jadi sebuah motor bergerak dengan persamaan ST sama dengan 12 sin 2T dikurang 8 cos 2T, dengan S adalah jarak dalam meter dan T adalah waktu dalam detik. Nah, berapakah kecepatan sesaat motor pada saat T sama dengan pi per 4 detik. Jadi yang ditanyakan adalah kecepatan sesaat. Nah, tadi saya sudah katakan, kalau untuk menghitung kecepatan sesaat, berarti kita menurunkannya sebanyak 1 kali. Jadi dari rumus persamaan ST kita turunkan sebanyak 1 kali. Nah, turunannya saya tulis ya. Nah, di sini penyelesaian diketahui kan adalah ST-nya, rumus persamaannya adalah ST sama dengan 12 sin 2T dikurang 8 cos 2T. Maka kecepatan sesaat motornya yaitu V atau S aksen T. Jadi V itu adalah lambang kecepatan sesaat. Jadi kita dapat dari turunan ST. Jadi X aksen T. 12 sin 2T kita turunkan menjadi 12 dikali 2 cos 2T. 2 cos 2T ini adalah turunan dari sin 2T. Nah, sedangkan min 8 cos 2T itu turunannya adalah turunannya dari cos adalah min sin. Jadi di sini min dikali min hasilnya positif. Maka di sini menjadi 8 dikali 2 sin 2T. Hasilnya 24 cos 2T ditambah 16 sin 2T. Nah, setelah kita dapat persamaan dari percepatan sesaat, baru kita masukkan nilai T-nya. Nilai T tadi di situ adalah pi per 4. Maka kita dapat V dalam kurung pi per 4 sama dengan 24 cos 2 kali pi per 4 tambah 16 sin 2 kali pi per 4. Pi per 4 dikali 2 itu hasilnya 90 sama 90. Jadi cos 90 itu sama dengan 0 dan sin 90 itu sama dengan 1. 24 kali 0 hasilnya 0 dan 16 kali 1 itu hasilnya 16. Jadi kecepatan sesaatnya adalah 16 meter per detik. Nah. Oke, sampai di sini masih ada yang mau ditanyakan? Tidak ada Bapak. Oke, karena sudah tidak ada, karena berhubung juga waktunya sudah habis,
sudah mau habis ya, belum habis tapi sudah mau habis. Coba satu orang, siapa yang dapat menarik kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Kesimpulan yang saya dapat kesimpulan yang dapat saya ambil dari pelajaran hari ini yaitu turunan itu bisa dipakai dalam menghitung bilangan berpangkat dan juga ternyata turunan juga itu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Itu saya, Pak. Oke, terima kasih. Jadi saya tambahkan ya. Jadi kesimpulan yang dapat kita tarik hari ini, yang pertama bahwa turunan itu kita bisa pakai untuk mencari atau menentukan kecepatan sesaat dan juga percepatan sesaat. Tidak hanya itu, masih banyak hal-hal lain yang bisa kita gunakan untuk turunan. Namun dalam fisika itu dua sangat dibutuhkan, yaitu turunan pertama itu untuk menentukan kecepatan sesaat dan turunan kedua itu untuk menentukan percepatan. Dalam matematika juga ada hal-hal lain, contohnya seperti menentukan keuntungan maksimum dan keuntungan minimum dari suatu persamaan. Jadi itu kesimpulan yang dapat kita tarik dari pelajaran hari ini. Oke, sudah paham? Sudah, Bapak. Jadi ya saya mau minta dulu tanggapan kalian atau tanggapan kalian mengenai pembelajaran hari ini. Apa kekurangannya kira-kira? Kekurangannya, Pak. Oh ya, oke. Nurasikin. Ya, silakan. Nurasikin, bagaimana tanggapanmu ya mengenai pembelajaran hari ini? Kira-kira apa kekurangannya atau apa? Kalau untuk kekurangannya terkait dengan masalah jaringan, Pak. Itu saja. Kalau menjelaskan putus-putus, iya. Oh ya. Kelebihannya saya lebih mengerti. Oke. Jadi masalahnya di sini adalah masalah jaringan ya. Terkadang dengar, terkadang juga tidak. Ada yang lain? Ada yang lain yang mau menyampaikan unek-uneknya? Sama Ji, saya juga Pak, jaringan. Ya, oke. Saya rasa kalau masalah jaringan kita tidak bisa berbuat apa-apa ya. Itu masalah teknis. Jadi untuk hari ini cukup sampai di sini. Jika ada kesalahan kata maupun ucapan mohon dimaafkan. Jadi Ilham agar pelajaran hari ini dapat tersimpan dengan baik, pimpin temannya untuk berdoa. Oke, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini cukup sampai di sini. Minggu depan kita akan bertemu lagi, materi masih yang sama, masalah yang melibatkan tentang turunan fungsi trigonometri. Namun kita akan mencari gradien garis singgung. Jadi untuk hari ini cukup sampai di sini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.